Tapi bahasa adalah wujud bahasa yang wujud kebudayaan yang langsung dari manusia tuh. Tapi kemari, itu udah beda tuh. Intonasi saja itu berbeda. namanya itu identity kalau bahasa lain atau jati diri bahasa Melayunya. Mengecek enggak lo bahasa Minang lah. Itu kan payah lo menyampai orang Minang. Bahasa itu yang langsung keluar dari muncung orang tuh. Ya. Langsung dari utaknya tuh. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Saluk Kreasi, Pak Novel. ya. Beliau dosen di UIN Imam Bonjol Padang dan juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan linguistik. Pada hari kita melaksanakan temu tatap muka dengan beliau, dan dalam acara bahasa kita agak campur-campur, Pak. Agak campur-campur. Ya. Karena kebetulan pembahasan kita tentu tak lepas dari keahlian beliau, yaitu masalah linguistik. Jadi tanpa memperpanjang basa-basi nama Pak, Iya. ada yang ingin dipertanyakan, Pak. Boleh. Bapak sebagai orang linguistik tentu memahami ataupun secara tidak langsung menjalani dan mendalami masalah linguistik di Minangkabau. Ya. Karena mau tidak mau, mungkin karena Bapak asli orang Minangkabau juga, kemudian kajian Bapak pun kajian linguistik. Ada suatu pertanyaan yang menggelitik, Pak. Bahasa itu kan bahagian tidak terpisahkan dari satu komunitas atau kelompok. Sehingga bahasa tadi itu dalam kata lain pun bisa menjadi identitas dari sebuah kelompok. Pertanyaannya gitu, Pak. Sebagai orang Minang, Pak, seberapa berpengaruh bahasa tadi, Pak, terhadap budaya Minang itu sendiri? Budaya Minang. Sebagai contoh, apakah melalui bahasa itu ada kandungan-kandungan kebudayaan atau enggak? Atau bagaimana bahasa tadi, Pak? Budaya kalau bahasa itu kalau menurut Kuncharaningrat itu salah satu wujud dari kebudayaan. Ada wujud kebudayaan yang lain, salah satunya kan bahasa. Misalnya ada baju-baju, upacara-upacara, peralatan, itu wujud bahasa. Tapi bahasa adalah wujud bahasa yang wujud kebudayaan yang langsung dari manusia. Artinya ketika orang berbahasa tentu sekali itu di kampungnya. Misalnya nyakecen kama aduh. Kalau orang yang Minang tahu itu tahunya tuh di kampung itu. Tapi kemari, itu udah beda tuh. Intonasi saja itu namanya itu identity kalau bahasa lain atau jati diri bahasa Melayunya tuh. Jadi dari bahasa yang pilihnya pakai itulah nampak itu iko orang mah. Dan itu yang dianggap orang sebagai identity. Nah, persoalan gini, orang kadang tidak berbahasa lah, kayak itu tadi. Iya betul. Tidak berbahasa Minang, tidak bahasa kampungnya, hanya pakailah ragam bahasa Minang yang standar, bahasa Pasa misalnya. Model awak ngecek, kok kan agak Pasa, standar, Minang ya, standar. Umum. Nah, kecenderungan lain gini, orang malah tidak bahasa Minang, bahasa lain. Iya. Mungkin bahasa Jakarta, bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Indonesia standar, atau bahasa Indonesia yang dialek tertentu atau aksen tertentu. Nah, itulah yang kemudian anggap kalau ini tidak nampak Minangnya lain. Saya lihat di tempat lain, cara berpakaian, cara bersalam, cara menyapa orang, cara berang, cara bangi. Ya itu kan. Itu menunjukkan gaya-gaya budaya tertentu atau identitas tertentu. Misalnya berpakaian misalnya. Kalau orang Minang model apa pakaiannya? Kalau modeko kan lah umum satu orang. Tapi ada kombinasi itu yang mencaliannya bentuk orang Minang. Makanya ketika merantau ke Jawa misalnya atau ke Riau, wak dangannya bahasa Indonesia jadi awak mah kurang awak mah.
Gitu. Itu identity. Oh gitu. Itu juga identity. Jadi gitu kasus yang akan jadi permasalahan tadi dipertanyakan Jo, karena bahasa itu identitas. Ketika bahasa itu ndak lay gitu ya, dipergunakan, apakah ndak bahasa identitasnya akan jadi hilang? Iya, kalau propertinya makin berkurang, misalnya cara bakawan ndak cara Minang lah, Ya. cara mangece ndak cara Minang lah, cara bapak kaya ndak lo cara Minang lah, mangece ndak lo bahasa Minang lah, itu kan payah lo menyampai orang Minang. Mungkin nyo lewe suku, tapi nyo tahu sukunya ndak tahu lo datu ada. Betul itu fenomenanya ya kan. Nah, ya. Tapi ada bahasa ko dianggap namanya cara orang mengkonsepsi dunia. Itu bahasa itu contoh. Atau bahasa Inggrisnya, bahasa ko adalah alat untuk to conceptualize reality. Gitu ya. Misalnya ada laki-laki basungui umur sampai puluhan. Ada anak kita manggil mak. Mak. Ada orang lain pada situasi yang sama om. Ya betul. Ada yang memanggil om, ada yang memanggil mak. Itu kalau ini memanggil om, itu relasinya relasi sangat umum. Karena om itu diambil dari bahasa orang lain. Betul. Nyo pakailah konsepsi orang luar untuk memanggil orang yang relasinya secara matrilineal joinnya tuh. Betul. Karena om di pihak amak, om di pihak apa, itu bedanya dah. Om saya dipanggilnya. Nggak terpisahnya jadinya lah. Gitu. Kalau orang Minang mengkonsepsi beda. Pak Ete atau Mak Ete. Ya betul. Pak Jo Mak itu konsepsi Minangkabau tuh. Kalau inyo tinggal konsepsi Minangkabau, tentunya pakai konsepsi orang. Betul. Lama-lama itu hilang konsepsi yang inyo punya. Inyo menjadi orang. Nah orang tidak terima inyo menjadi orang lain. Iku kendala. Jadi ketika kita bicara Minangkabau, bicara bahasa menjadi identitas. Kemudian khusus pada bahasa Minang contohnya. Karena kalau saya lihat bahasa yang lain, Betawi malah jadi kerap dipakai jadinya kan. Sedangkan bahasa Minang cenderung kata orang Minang itu sendiri ya itu kuno kadang. Sehingga apakah lanjutannya juga pertanyaannya, apakah semua kebudayaan yang ada tadi itu di Minangkabau contohnya sebagai sebuah komunitas budaya tadi itu mentransformasinya melalui bahasa atau ada enggak transformasi lain selain bahasa? Maksudnya gitu. Kalau cuman transformasi bahasa dengan kekasana cindia menyindia contohnya gitu kan, di situ letak Minangnya. Namun ketika dia nak pakai itu otomatis kan hilang transformasi tadi. Hilang ya. Tapi apakah transformasi budaya tadi itu hanya terfokus pada bahasa atau ada bahasa hanya bagian kecil dari transformasi budaya itu? Ya, balik kanan tadi balik. Bahasa itu yang langsung keluar dari muncung orang tuh. Ya. Langsung dari utaknya tuh. Tapi kalau inyo bagalang, babaju, itulah bentuk yang harusnya Bali dulu. Yang lain hal. Harusnya siapkan dulu. Ya. Contohnya menarik tadi misalnya apakah orang meninggal itu kemudian ini akan ya otomatisnya krisis identitas bisa terjadi seperti itu. Dia merasa dirinya kuno. Nah itu yang namanya kalau istilah kini awak follower atau leader. Orang-orang yang kelasnya di bawah ini akan senang bagawa aja orang dan kelasnya di atas. Betul. Dan inyo serupu supaya mode orang yang di atas menurut inyo. Nah, contohnya zaman Belanda. Hanafi itu dalam ceritanya Abdul itu kan mentiru-tiru orang Belanda. Betul. Supaya inyo dianggap orang Eropa dulu kan. Menjadi lebihnya lebih itu. Itu aja orang kalau orang Bansai inyo akan supaya terlihat kayo, supaya naik harga dirinya. Nah, itu juga ketika nyo anggap kalau nyo bahasa Minang, bahasa kampung,
Lalu inyo mencoba meninggalkan kekampungannya karena inyo menganggap dengan bahasa Minang nampak asli kampungnya, lalu inyo malu inyo jadi berbahasa- termarginal, ya orang bawah jadinya seakan-akan jadi gitu. orang bawahnya. Hmm. Tapi sebaliknya kalau inyo kayo, model orang kayo misalnya, atau orang Bapangkai model wali kota Pekumbuh, Mm-mm. ini orang kota Nanggodang. Hanya ndak malu bahasa kota Nanggodang, bahasa kampung. Karena ini wali kota. Babaliak lo cerita. Balik cerita aja tuh. Jadi dari bawah orang nio kate nandate nio balik membumi. Iya, artinya unsur apa nama mbak seorang itu menjadi superior. Salah satunya bahasa. Nah iyo. Salah satunya bahasa. Dalam teori sosiolinguistik itu ada kalau orang semakin tinggi ekonominya, bahasanya semakin tinggi loh. Shifting namanya tuh, Iya. bergeser tuh. Jadi kalau inyo bahasa kampuang, inyo dalam pikirannya seolah-olah ekonominya rendah, inyo orang terhina, dan orang pun memijaknya mulai itu. Dan pandangan memaksa seperti itu coba juga. wah bahasa Inggris, wah rancak lo bahasa Inggris, wah kok hebat mah gitu orang. Iya gitu. Itulah Kan. kira-kira. Karena gitu cek lain terakhir Pak. Iko kan ke depan panjang ya Kak. Iya. Ada sebuah ungkapan bahwa suatu saat kalaulah budaya Minang khususnya, termasuk di situ bahasa tadi, kalau nyondak dibumikan, ini akan ada di rak pakai cetok Parbatiyah, Yusato Parbatiyah mengatakan akan ada di susunan rak peradaban dunia yang hilang. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau mode itu Pak, satu ada keinginan menjadi lebih baik. Dalam tanda kutip ini mengatakan orang yang dengan bahasa itu akan lebih bagus pandangan masyarakat. Di sisi lain akibatnya akan ada bagian dari dirinya yang hilang. Tidak bisa hanya memahami suatu kajian kebudayaan adat Minang contohnya tanpa penguasaan bahasa itu sendiri sebenarnya. Iya. Nah, sebagai contoh kasus, orang lain membaca buku Tan Malaka itu sulit memahami. Tapi ketika orang Minang membaca itu mungkin agak lebih mudah karena memang terbiasa dengan bahasa Minang sendiri gitu kan. Jadi menurut apa ke depannya? Hendaknya yang pertama tentu pemangku pemilik kuasa budaya tadi ya. Dan yang kedua bagaimana hendaknya anak muda menghadapi ke depan Pak tentang bahasa Minang kok. Haruskah tetap berbahasa Minang atau apalah yang mungkin dilakukan menurut Pak ke depannya? Iya, kalau secara sosiologis, kalau kehidupannya banyak modern, ini akan menggunakan bahasa modern. Kalau kehidupannya banyak tradisional, ini banyak menggunakan bahasa Minang, contohnya. Kalau dahulu orang basobok di lapau, Iya. kaki naik sabalah, rokok bakal pupu, itu baca itu tuh. Itu bahasa Minang dan cocok kan. Karena hidupnya di situ. Di kampung. Tapi kalau masuk ke kampung, ke kafe Namaha, awak sih ditanyalah bahasa Mau apa aja kadang walaupun Indonesia Raya loh. Saya ada itu. Saya ada. Pergi minum kopi di dia Mangun Sakura itu. Saya sudah berbahasa Minang loh. Bercilaput Dia ya jadinya. berbahasa Indonesia aja terus. Saya tahu ketika dia ngomong sama temannya, dia berbahasa pokoknya Minang. saya tahu. Dia berbahasa Minang. Sama saya dia terus berbahasa Indonesia. Gitu. Itu contohnya. Iya, Karena ada betul. lokusnya menentukan. Nah, tambah lagi kalau praktek tradisional menurun, beralih cara modern, tak cara Minang. Barana cara modern, tak cara Minang. Iya betul. Bakawan cara modern, tak Iya. cara Minang. Friend by need, time is money, kan? Itu ada mau tahu Minang. Berinteraksi dengan media digital. Iya. Itu. Tetapi di balik itu, awak harus tahu jo di TikTok banyak orang cari pungkang ini. Betul. Karena ada beda tuh lokusnya tuh, beda tampeknya tuh. Nampaknya anak muda kini itu kalau ya tergantung perasaannya. Kalau perasaannya lama bahasa Indonesia, ya makanlah bahasa Indonesia tuh. Gitu. Kalau nyon lama dia bahasa Minang, ya enggak ada. Tapi rancaknya awak pandai satunya bahasa Minang santiang, bahasa Indonesia santiang, bahasa Arab santiang, bahasa Inggris, bahasa Jepang terus pandai naknya satu. Tan Malaka katakan. Jalur komunikasi ya. Coba lihat Tan Malaka. Pasti Tan Malaka, Agus Salim. Ya, tapi ini layar pertama itu tetap layar Minangkabau. Layar utama yang harus kita bangun itu adalah
Iya. dasar. Jadi gitu, di rumah bahasa tuh ibu bahasa ya. Minang, Mbak. Bahasa Minang Di rumah, rumah. pokoknya emak juga anak tuh ada saya bahasa Minang, Mbak. Di luar terserah lah. Di sebelahnya harus pandai satu bahasa. Ya kalau bisa semua nyuasai. Ya, supaya hubunganku dake jurang saraso, karena bahasaku penyampai raso. Ya kadang Kalau di di Minang, bisa kirim. iya itu kalau di Minang kan itu anunya Pak. Ya kadang Cindy aja kan. Iya. Cindy aja gitu. Ya, tapi dalam itu bagi orang yang punya Bagi yang jadi paham. artinya kalau struktur batinnya lai Minangkabau, dia gih bahasa Minangkabau masuknya. Sama baca buku Tan Malaka tadi. Struktur batin buku Tan Malaka itu dikonsepsi dengan pikiran Minangnya. Maka orang Minang baca, basobok barang tuh masuk saya masuk amat kok. Ini kok hanya tibu saya langsung itulah kira-kira. Jadi biar lebih harmonis juga anak kalau apa orang bahasa Minang saya juga anak. Gimana kamu udah cakap saya tibu ya kan tidak masuk orang. Dalam artian bahwa menjadikan itu bahasa ibu dan itu menjadi utama pasti dulu. Ya. Sehingga kemudian kita berharap sebenarnya masih banyak pembicaraan masalah bahasa di Minangkabau, kesanah bahasanya sendiri, membentuk cara manusianya berpikir sebenarnya masih banyak. Tapi mungkin untuk saat itu kita bisa pastikan, kita simpulkan bahwa bahasa bagi manusia itulah identitas. Ya, salah satunya. Salah satu identitas. Yang kedua, di dalam bahasa itu terkandung manusianya. Karena sebenarnya Mbak masih ingat juga ketika kuliah itu ada sebuah ungkapan yang lebih asik itu adalah language is human. Language is human. Oh ya. Iya kan. Jadi ketika ndak lagi berbahasa dengan bahasanya, terutama contoh kasus awak Minang, mulai meninggalkan, resikonya adalah hilang sebagian dari dirinya gitu. Ya, hilang dari struktur keminangan yang ada di dalam batinnya. Dan yang sebenarnya kalau kajian banyak sih Pak. Bahkan Ambo pernah bercerita hal-hal yang lain dengan yang beberapa tokoh lain. Tapi setidaknya kita simpulkan generasi muda kita kalau bisa memakai dan kepada ibu bapaknya. Iya. Pakai capak tadi di rumah yo. Bahasa ibunya bahasa Minang. Karena ada lucu cik terakhir Pak. Archandra Tahar. Archandra Tahar ketika balik disuruh jadi menteri, balik dari Amerika, ini mengecekan berbahasa Indonesia-nya tidak lancar mana, tapi bahasa Minang totok. Iya. Bahkan ketika nyoba bahasa Indonesia, lah tersialir munculnya. Apa letibanya? Jadi mungkin itulah untuk hari ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ikut diterima di generasi muda kita. Karena sebenarnya tujuan kita tetap bagaimana menciptakan generasi muda dan tentu tajam ke depannya. Harapan kita dan bisa membuat kejadian-kejadian baru di depan di kemudian hari hendaknya. Mungkin itu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.